Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang terletak di kaki Gunung Argopuro, terdapat sebuah legenda yang sudah lama dilupakan. Masyarakat desa tersebut sering berbicara dengan penuh ketakutan tentang Argopuro, sebuah tempat yang tidak hanya menantang keberanian, tetapi juga menggugah rasa penasaran yang mendalam. Gunung itu, dengan segala keindahan alamnya, menyimpan misteri yang telah menghubungkan beberapa generasi dengan kegelapan tak terungkapkan. Di tengah kehidupan yang sepi dan damai di desa, tinggal seorang pemuda bernama Satrio. Satrio adalah seorang mahasiswa yang baru saja menyelesaikan studinya di kota dan memutuskan kembali ke kampung halamannya untuk mencari kedamaian dan mengungkap kebenaran tentang keluarganya yang misterius. Ia pernah mendengar cerita tentang kakeknya yang hilang secara misterius di Argopuro saat masih muda. Sejak itu, Satrio selalu terobsesi dengan cerita-cerita yang tak terpecahkan itu. Pada suatu sore yang mendung, Satrio memutuskan untuk mengunjungi rumah kakeknya yang sudah lama terbengkalai. Rumah itu terletak di tepi hutan yang hanya bisa diakses melalui jalan setapak yang sudah tertutup ilalang. Setelah beberapa saat berjalan, Satrio tiba di rumah yang tampak sepi dan berdebu. Namun, ada sesuatu yang aneh di rumah itu. Di atas meja kayu tua, terdapat sebuah buku tebal yang tampaknya tidak pernah disentuh oleh siapapun selama bertahun-tahun. Dengan penasaran, Satrio membuka buku tersebut. Halaman pertama buku itu berisi tulisan tangan yang pudar, tetapi masih bisa dibaca. Argopuro adalah gerbang antara dunia yang kita kenal dan dunia yang tidak kita pahami. Kunci untuk membuka pintu itu terletak di dalam hati mereka yang berani mencari kebenaran. Tertulis dengan jelas di sana. Satrio merasa ada yang salah. Kakeknya telah menulis ini, tetapi mengapa? Apa yang sebenarnya terjadi di Argopuro? Tiba-tiba, ia mendengar suara dari luar rumah. Suara langkah kaki yang berat, seolah-olah ada seseorang yang berjalan mendekat. Dengan hati berdebar, Satrio menutup buku itu dan menyembunyikannya di dalam jaketnya. Ia berjalan menuju pintu untuk melihat siapa yang datang. Begitu membuka pintu, Satrio melihat seorang lelaki tua berdiri di depan rumahnya. Lelaki itu mengenakan pakaian lusuh dan tampak bingung. Wajahnya penuh kerutan, namun matanya tampak tajam. "Satrio," kata lelaki itu dengan suara serak, "kamu harus berhati-hati. Argopuro bukan tempat yang ramah. Kakekmu, dia hilang karena terlalu banyak mencari tahu tentang tempat itu." Satrio tercengang. "Apa yang kau maksud dengan itu? Apa yang sebenarnya terjadi di Argopuro?" Lelaki itu menatap Satrio dengan mata yang penuh ketakutan. Tidak ada yang berani berbicara tentang Argopuro. Mereka yang mencoba, entah bagaimana, menghilang atau menjadi gila. Tetapi kakekmu, dia tahu sesuatu yang sangat berbahaya. Lelaki itu tiba-tiba terdiam, seperti mengingat sesuatu yang mengerikan. "Aku hanya ingin memperingatkanmu," katanya pelan. "Jika kamu pergi ke Argopuro, jangan cari apa yang tak seharusnya ditemukan. Karena jika kamu menemukannya, kamu akan menyesal seumur hidupmu." Satrio merasa semakin bingung. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Mengapa begitu banyak orang yang takut untuk membicarakan Argopuro? Rasa penasaran yang besar menggugah hatinya. Namun peringatan lelaki tua itu terus bergema dalam pikirannya. Setelah berbicara sebentar, lelaki itu pergi begitu saja, meninggalkan Satrio dengan perasaan tak menentu. Satrio memutuskan untuk tidur semalam di rumah kakeknya dan berencana untuk melanjutkan pencariannya ke Argopuro keesokan harinya. Namun, malam itu, sesuatu yang aneh terjadi. Di tengah tidur yang gelisah, Satrio terbangun oleh suara gemericik air yang terdengar dari luar rumah. Suara itu semakin lama semakin keras, seolah datang dari dalam hutan. Satrio merasa terganggu dan mencoba tidur lagi, namun rasa takutnya semakin besar. Perlahan, ia membuka jendela dan menatap keluar. Apa yang dilihatnya membuat darahnya membeku. Di kejauhan, terlihat cahaya merah yang bergerak perlahan, seperti sebuah obor yang melayang di udara. Namun, semakin ia lihat, cahaya itu semakin mendekat.
Sebuah sosok yang tampak tak jelas terlihat mengikutinya. Sosok itu tidak bergerak seperti manusia. Ia melayang dengan cara yang tidak wajar, membuat Satrio merasa seperti ada sesuatu yang tidak manusiawi sedang mengamatinya. Rasa takut merayapi tubuhnya. Ia menutup jendela dan berusaha untuk tidur. Namun bayangan sosok itu terus menghantuinya. Apa yang sebenarnya terjadi di Argopuro? Dan apa yang harus ia hadapi saat berani memasuki tempat itu? Malam itu, Satrio memutuskan untuk tidak tidur. Rasa penasaran yang tak terbendung membuatnya memilih untuk memulai perjalanan menuju Argopuro meskipun peringatan lelaki tua itu masih terngiang di telinganya. Di pagi hari, ia mengemas barang-barang yang dibutuhkan untuk perjalanan panjangnya. Sebuah tas punggung, sebotol air, serta buku yang ditemukannya di rumah kakeknya. Dengan tekad bulat, ia melangkah keluar rumah dan mulai berjalan menuju kaki Gunung Argopuro. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Namun, ada satu hal yang Satrio tidak tahu. Apa yang ia akan temui di Argopuro bukanlah sekadar sebuah misteri, tetapi sebuah kutukan yang telah menunggu untuk diteruskan. Satrio berjalan menuruni jalan setapak yang membelah hutan rimbun menuju kaki Gunung Argopuro. Suasana pagi itu terasa segar. Namun ada sesuatu yang aneh. Angin berhembus pelan, membawa bau tanah basah dan daun yang jatuh dari pohon-pohon besar. Suara burung yang biasanya terdengar merdu terasa seperti gema yang datang dari tempat yang jauh. Seolah alam ini tidak ingin ada yang mengganggu ketenangannya. Selama perjalanan, Satrio merenungkan semua yang telah ia dengar tentang Argopuro. Banyak orang yang mengatakan bahwa gunung ini penuh dengan kejadian-kejadian aneh, dari suara-suara yang datang entah dari mana, hingga penampakan makhluk yang sulit dijelaskan. Seiring dengan berjalannya waktu, keyakinan bahwa gunung ini menyimpan rahasia gelap semakin mendalam dalam pikirannya. Apa yang sebenarnya terjadi pada kakeknya? Apa yang membuatnya hilang tanpa jejak? Sesampainya di kaki gunung, Satrio berhenti sejenak untuk mengatur napas. Ia menatap ke atas, ke arah puncak Gunung Argopuro yang tinggi dan tertutup kabut tipis. Terlihat seperti menantang siapa saja untuk mendekat. Namun, di balik keindahan pemandangan itu, Satrio merasakan sesuatu yang jauh lebih berat. Ada energi yang tidak terlihat, sesuatu yang menekan dada dan membuat perasaan menjadi cemas. Rasa takut mulai muncul, tetapi ia berusaha menepisnya. Satrio mengambil langkah pertama menuju jalur pendakian. Semakin jauh ia melangkah, semakin terasa kesunyian yang menyelubungi hutan di sekitarnya. Tidak ada suara alam seperti biasanya, hanya desiran angin yang kadang menyentuh kulitnya. Ia berhenti sejenak, mencoba untuk mendengarkan, tetapi hanya hening yang ia dapatkan. Tiba-tiba, dari arah kanan, terdengar suara langkah kaki. Satrio menoleh dengan cepat, berharap itu hanya hewan hutan yang lewat. Namun, ia tidak melihat apa-apa. Keheningan kembali menguasai. Mungkin hanya angin, gumamnya dalam hati, mencoba menenangkan diri. Ia melanjutkan perjalanan, semakin mendalam ke dalam hutan. Semakin lama, suasana di sekitarnya semakin gelap, seolah-olah matahari tidak pernah mampu menembus lapisan tebal pepohonan yang tinggi dan rapat. Hanya ada suara napasnya sendiri dan suara langkah kaki yang kini semakin keras. Namun, kali ini, langkah itu terasa lebih dekat, lebih nyata. Satrio merasa ada yang mengikutinya. Panik mulai merayapi dirinya. Apakah itu hanya perasaan? Atau ada seseorang atau sesuatu yang mengawasi perjalanannya? Satrio menggigil, tetapi ia mencoba untuk tetap tenang. Jika ia terlalu takut, ia tidak akan bisa mencapai tujuannya. Dengan berusaha memusatkan perhatian pada jalan di depannya, ia melangkah lebih cepat, berharap bisa sampai ke puncak dengan selamat. Setelah beberapa jam berjalan, Satrio tiba di sebuah tempat yang agak terbuka. Di tengah-tengah hutan yang gelap ini, ada sebuah batu besar yang tampaknya sudah lama berada di sana. Batu itu dipenuhi lumut hijau, dan sekelilingnya dipenuhi tumbuhan liar. Namun, ada yang aneh dengan batu itu. Di permukaan batu, terdapat ukiran-ukiran yang tampaknya sangat tua, sangat mendalam. Ukiran-ukiran itu berbentuk gambar-gambar aneh, yang terlihat seperti simbol atau tulisan yang tidak bisa ia pahami.
Satrio merasa tergerak untuk mendekat dan memeriksanya lebih dekat. Namun, begitu tangannya menyentuh batu itu, sebuah getaran keras melintas dari dalam batu, membuat tubuhnya tergetar. Ia segera menarik tangannya, kaget dan bingung. Batu itu terasa hidup, seperti ada sesuatu yang bersembunyi di dalamnya. Perasaan takut semakin menguasai dirinya, tetapi rasa penasaran lebih kuat. Ia mengambil buku yang ditemukan di rumah kakeknya dan membuka beberapa halaman yang tampaknya berisi tentang tempat-tempat tertentu di Gunung Argopuro. Ada satu halaman yang menarik perhatiannya. Di halaman itu, ada sebuah gambar yang hampir mirip dengan ukiran pada batu yang baru saja ia sentuh. Di bawah gambar itu, tertulis sebuah kalimat yang menggambarkan suatu tempat yang disebut Gerbang Dunia Lain. Gerbang Dunia Lain. Satrio mengulang kata-kata itu dalam hati. Apa maksudnya? Apakah batu ini adalah bagian dari gerbang yang dimaksudkan dalam tulisan itu? Satrio tidak tahu jawaban pasti, tetapi dia merasakan ada sesuatu yang besar dan sangat berbahaya di tempat ini. Saat itu, dari balik pepohonan, muncul sosok seorang pria tua. Wajahnya keriput, matanya tajam, dan tubuhnya terbungkus kain lusuh. Satrio terkejut. Namun pria tua itu tampaknya tidak mengindahkan kehadirannya. Dia berjalan menuju batu besar itu, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. "Apa yang kau lakukan di sini, anak muda?" tanya pria tua itu dengan suara rendah, hampir seperti bisikan angin. Suaranya terasa berat, penuh dengan kebijaksanaan dan kesedihan yang mendalam. Satrio terdiam. "Saya hanya ingin tahu lebih banyak tentang Argopuro. Saya mencari jawaban tentang kakek saya. Dia hilang di sini bertahun-tahun lalu." Pria itu menatap Satrio dengan tajam, seolah menilai setiap kata yang diucapkan. "Kakekmu mencari sesuatu yang tidak seharusnya dicari. Seperti kau, dia terpesona oleh Argopuro, tetapi ada harga yang harus dibayar." Pria itu mengangguk pelan, seolah mengenali sesuatu dalam diri Satrio. "Jika kau ingin mengetahui apa yang terjadi di sini, kau harus siap menerima konsekuensinya." Satrio merasa tenggorokannya kering. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mengapa banyak orang hilang atau gila? Pria tua itu menunduk, seolah berusaha mengumpulkan kata-kata. Argopuro adalah tempat yang menjaga banyak rahasia. Rahasia yang lebih tua dari dunia ini sendiri. Dan rahasia itu, anak muda, tidak boleh diganggu. Mereka yang mencoba akan terjebak dalam jaring tak kasat mata yang tak bisa mereka hindari. Dengan suara yang lebih dalam, pria tua itu melanjutkan, "Kau harus kembali, anak muda. Jika tidak, kau akan menyesal selamanya." Namun, Satrio sudah terlalu jauh terjun dalam pencariannya. Ia tidak bisa mundur sekarang. "Tidak, saya harus melanjutkan. Saya harus tahu apa yang terjadi pada kakek saya," katanya dengan tegas. Pria itu menatap Satrio dengan tatapan penuh keputusasaan. "Kalau begitu, berhati-hatilah. Gerbang itu tidak akan menunggu lama, dan begitu kau masuk, tak ada jalan kembali." Dengan kata-kata itu, pria tua itu menghilang ke dalam hutan, meninggalkan Satrio sendirian di depan batu besar. Satrio memandang batu itu dengan hati yang berat. Apa yang menunggunya di dalam gunung ini? Apa yang sebenarnya telah ditemukan oleh kakeknya? Dan apakah dia bisa keluar hidup-hidup setelah membuka rahasia yang terkubur di Argopuro? Satrio berdiri terpaku di depan batu besar itu. Hati dan pikirannya berperang antara rasa takut dan rasa penasaran yang semakin mendalam. Ia memandang ke arah hutan yang semakin gelap, merasakan angin yang bertiup semakin kencang, menghempaskan daun-daun kering yang berterbangan di sekitarnya. Tanpa kata-kata lebih lanjut, ia mengabaikan peringatan pria tua itu dan memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Dengan langkah berat, ia kembali mengamati batu besar yang terukir simbol-simbol aneh itu. Batu ini, sepertinya, bukan sembarang batu. Mungkin ini adalah titik awal dari petualangan yang sudah lama ditunggu-tunggu, namun juga penuh dengan ancaman yang tidak terduga. Satrio memutuskan untuk menelusuri lebih dalam simbol-simbol yang terukir di atasnya. Mungkin saja ada petunjuk tentang apa yang harus ia lakukan selanjutnya.
Ia mengeluarkan buku yang ia temukan di rumah kakeknya, dan membuka halaman-halaman yang membahas tentang gunung ini lebih lanjut. Pada halaman yang terakhir, ada sebuah catatan kecil yang ditulis dengan tinta merah, mencolok di tengah halaman yang hampir pudar. Tulisan itu berbunyi, "Jika pintu gerbang sudah terbuka, hanya satu jalan yang tersisa, meneruskan atau meninggalkan semuanya." Satrio merenung sejenak. Apakah ini mengarah pada gerbang yang disebutkan dalam buku itu? Dan apakah ini jalan yang harus ia pilih? Ia sudah di ujungnya. Tidak ada jalan lain selain mengikuti apa yang telah digariskan oleh takdir. Perlahan, ia mengarahkan tangannya kembali ke batu itu dan menyentuh ukiran yang ada di permukaannya. Ketika jari-jarinya menekan sebuah simbol berbentuk lingkaran kecil, tiba-tiba batu itu bergetar, seakan merespon sentuhan tersebut. Suasana seketika berubah. Angin bertiup semakin kencang, dan kabut yang mulai tebal di sekitar gunung semakin menyelimuti area itu. Satrio mundur sejenak, tetapi tidak bisa berbalik lagi. Terasa ada kekuatan yang mengalir di udara, seolah-olah sebuah kekuatan yang lama terkunci sedang bangkit dari tidur panjangnya. Batu besar itu perlahan terbelah, membuka sebuah celah yang cukup besar untuk seseorang masuk. Ketika celah itu terbuka, sebuah cahaya merah menyala dari dalamnya. Cahaya itu begitu terang, namun anehnya, rasanya tidak nyaman. Ia seperti cahaya yang menyimpan kegelapan. Satrio menatap celah tersebut dengan jantung berdegup kencang. Ia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang mengundangnya, sesuatu yang sudah menunggunya di dalam. Perasaan takut mendorongnya untuk berhenti sejenak dan berpikir. Namun, sebelum ia bisa memutuskan apa yang harus dilakukan, suara-suara langkah kaki yang berat terdengar lagi, kali ini semakin mendekat. Satrio menoleh dengan cepat, namun hanya menemukan kabut yang semakin menebal di sekitar area tersebut. Sosok pria tua yang tadi ia temui tidak terlihat lagi. Rasa takut semakin mencekam, tetapi ia tahu ini adalah saat yang menentukan. Dengan hati yang berat, Satrio melangkah masuk ke dalam celah batu itu. Begitu kakinya menginjak tanah di dalam, suasana langsung berubah drastis. Suara angin yang mengguncang pepohonan hilang. Di sekelilingnya hanya ada keheningan, begitu pekat dan sunyi, seolah waktu berhenti di tempat ini. Cahaya merah yang sebelumnya menyilaukan mulai meredup, dan Satrio menyadari bahwa ia berada dalam sebuah ruangan besar yang tampaknya sudah lama terlupakan. Dinding-dindingnya dipenuhi ukiran kuno yang hampir tidak bisa dikenali, dengan simbol-simbol yang menyerupai tulisan yang ada di batu tadi. Di tengah-tengah ruangan itu, terdapat sebuah altar batu besar. Di atasnya terbaring sebuah benda yang tertutup kain hitam. Cahaya merah itu tampaknya berasal dari benda di atas altar. Satrio merasa seolah-olah benda itu memanggilnya. Mungkin ini adalah jawaban atas semua yang ia cari. Mungkin ini adalah kunci untuk mengungkap hilangnya kakeknya. Dengan hati-hati, Satrio mendekati altar tersebut dan menarik kain hitam yang menutupi benda itu. Begitu kain itu terangkat, Satrio terkejut melihat sebuah buku tebal yang terbuat dari kulit, dengan tulisan yang samar terlihat di sampulnya. Buku itu tampak sangat tua, bahkan lebih tua dari apa yang pernah ia lihat sebelumnya. Tiba-tiba, buku itu bergerak. Perlahan, ia terbuka dengan sendirinya, halaman-halamannya berbalik satu persatu. Satrio terkejut dan mundur sedikit, tetapi sesuatu dalam dirinya mendorongnya untuk mendekat. Buku itu akhirnya berhenti di sebuah halaman yang memperlihatkan sebuah gambar. Gambar itu menggambarkan sebuah sosok manusia yang terikat di sebuah batu besar, dikelilingi oleh cahaya merah yang menyilaukan. Di sekelilingnya, ada makhluk-makhluk yang tampaknya terbuat dari bayangan, dengan mata yang menyala seperti api. Di bawah gambar itu, tertulis satu kalimat yang membuat darah Satrio membeku. Mereka yang mencari kebenaran di Argopuro akan menjadi bagian dari kegelapan yang tak bisa dihindari. Rasa takut semakin menggigit, tetapi ia tahu ia tidak bisa mundur. Ini adalah kunci untuk memahami apa yang terjadi pada kakeknya. Ia ingin tahu lebih banyak. Apa yang sebenarnya terjadi pada orang-orang yang datang ke sini? Dan mengapa kakeknya tidak pernah kembali? Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari dalam ruangan itu, menggetarkan dinding-dinding batu. Satrio merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam kegelapan itu.
Sesosok makhluk melangkah keluar dari bayang-bayang yang ada di dalam ruangan. Bentuknya kabur, hanya tampak bayangannya yang bergerak cepat. Di dalam kegelapan, mata merah menyala menatap Satrio dengan penuh kebencian. Tanpa sempat berbuat apa-apa, Satrio terlempar ke belakang dengan keras. Tubuhnya menghantam dinding batu yang keras. Sebuah suara serak terdengar dari makhluk itu, suara yang menakutkan dan berat. "Kau tidak bisa melarikan diri dari takdirmu," suara itu berkata. Satrio merasakan tubuhnya lemas, dan seiring dengan semakin dekatnya makhluk itu, ia tahu ia harus menghadapi kegelapan yang sudah lama terkunci ini. Apakah ia akan mampu bertahan? Ataukah ia akan menjadi bagian dari misteri yang sudah mengikat Argopuro sejak lama? Tubuh Satrio terasa kaku dan sakit setelah tertumbuk ke dinding batu. Setiap inci tubuhnya seakan teraliri rasa sakit yang tajam. Tetapi ada satu hal yang lebih menakutkan dari rasa sakit itu, makhluk yang muncul dari kegelapan. Makhluk itu bergerak mendekat, bayangannya bergerak cepat. Namun tubuhnya tampak kabur dan tidak jelas. Seolah-olah ia bukan makhluk fisik, melainkan entitas yang datang dari dunia lain, dunia yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Satrio berusaha untuk bangkit, namun tubuhnya terasa berat, seakan ada kekuatan yang menahan. Ia mencoba menggerakkan tangan, tetapi matanya tertumbuk pada sosok yang semakin mendekat. Sosok itu semakin jelas, dengan wajah yang hanya dapat digambarkan sebagai kegelapan itu sendiri, sepasang mata merah yang menyala dengan api, tubuh yang tampak terbuat dari bayangan, dan bentuknya yang terus berubah, bergerak seiring dengan aliran udara di dalam ruangan tersebut. "Jangan lari!" Suara makhluk itu bergetar, seperti bisikan yang datang dari kedalaman bumi. "Kau tidak akan bisa pergi, karena kau sudah berada di sini." Satrio menelan ludah, keringat dingin mengalir deras di dahinya. Ia tahu bahwa peringatan pria tua yang ia temui di luar gunung bukanlah omong kosong. Ini adalah sesuatu yang nyata, dan ia sudah terlalu jauh terjerat dalam takdir ini. Namun, ada satu hal yang ia yakini, ia tidak bisa menyerah begitu saja. Dengan segenap tenaga, ia meraih batu kecil yang tergeletak di dekat kakinya. Satrio mengangkat batu itu, berusaha untuk menghadap makhluk itu dengan rasa putus asa yang mencampuri ketakutannya. "Apa yang kau inginkan dariku? Kenapa kakekku hilang?" teriaknya, suaranya pecah, bergetar karena ketakutan yang luar biasa. Makhluk itu hanya tertawa. Suaranya bergema dalam keheningan yang semakin berat. "Kakekmu, dia tidak hilang. Dia menjadi bagian dari kami. Sama seperti kamu akan menjadi bagian dari kami." Matanya yang merah itu bersinar semakin terang, dan tubuh bayangannya mulai mengalir seperti cairan, bergerak mendekatkan diri ke Satrio dengan cara yang menakutkan. "Sama seperti siapa?" Satrio merasa cemas, tetapi ia berusaha keras untuk mempertahankan ketenangannya. Ia tidak bisa menyerah sekarang. Tidak setelah begitu banyak yang telah ia temui. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Makhluk itu melangkah lebih dekat, dan suara itu semakin jelas. Argopuro adalah tempat yang menjaga keseimbangan antara dunia ini dan dunia lain. Dulu, tempat ini dipenuhi oleh mereka yang mencari pengetahuan tentang dunia yang tidak diketahui. Tapi sekarang, kami adalah penjaga dunia ini. Kami adalah mereka yang terperangkap dalam kesendirian yang tak terlukiskan. Dan kami menginginkan pengganti. Dengan suara yang lebih dalam, makhluk itu melanjutkan, "Kakekmu adalah orang yang berani masuk jauh ke dalam tempat ini, sama seperti kamu. Ia mencari sesuatu yang tidak boleh ditemukan. Dan sekarang, ia menjadi bagian dari kami. Selama berabad-abad, kami menunggu orang-orang seperti kakekmu, dan sekarang, kamu yang datang." Satrio mulai menyadari kengerian yang tersembunyi di balik kata-kata makhluk itu. Apa yang dimaksud dengan menjadi bagian dari kami? Kakeknya, yang hilang tanpa jejak bertahun-tahun lalu, ternyata telah menjadi bagian dari entitas ini, entitas yang terperangkap di dalam gunung ini, menjaga sesuatu yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Namun, saat makhluk itu semakin dekat, Satrio tiba-tiba teringat akan sesuatu. Dalam buku yang ia temukan di rumah kakeknya, ada satu bagian yang tidak ia perhatikan sebelumnya. Sebuah bagian yang berbicara tentang cara untuk menghindari takdir yang telah ditentukan. Dengan penuh keyakinan, ia menggenggam buku itu dengan erat.
mencoba membaca dengan cepat kalimat yang terlupakan. Jika gerbang dunia lain terbuka, satu-satunya cara untuk menghindari kegelapan adalah dengan menutup mata dan memanggil kebenaran dalam hati. Apa maksudnya? Gumam Satrio, hampir tidak percaya dengan kata-kata itu. Apakah itu berarti ia harus mengabaikan makhluk ini, berusaha untuk mencari jalan keluar melalui kebenaran yang ada di dalam dirinya? Dalam kepanikan, ia tidak tahu harus mulai dari mana, tetapi ia tahu bahwa makhluk itu tidak bisa mempengaruhi siapa dirinya sebenarnya, kebenaran dari apa yang telah ia cari. Saat makhluk itu hampir mencapai tangannya, Satrio memejamkan mata, berusaha untuk fokus pada pikirannya. Dalam kegelapan hatinya yang penuh dengan rasa takut, ia mencari sesuatu yang lebih besar dari ketakutannya, lebih besar dari dirinya sendiri. Ia berpikir tentang kakeknya, tentang semua yang telah ia tinggalkan di desa, tentang orang-orang yang ia sayangi. Semua ini terasa begitu penting, dan tiba-tiba, Satrio merasakan sebuah kekuatan yang datang dari dalam dirinya. Seperti sebuah ledakan kecil yang menghancurkan ketakutannya, ia mulai memanggil kebenaran itu. Dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berkata, "Saya tidak takut. Saya akan melawan kegelapan ini. Kakek saya akan menemukannya." Begitu kata-kata itu terucap, cahaya merah yang memancar dari makhluk itu tiba-tiba pudar, dan ruangan yang gelap itu dipenuhi dengan cahaya putih yang menyilaukan. Satrio merasa tubuhnya terangkat, seakan-akan ada kekuatan yang menariknya ke atas. Makhluk itu berhenti bergerak, matanya yang menyala mulai redup, seolah-olah kekuatannya mulai terkikis oleh energi yang baru ditemukan oleh Satrio. Tiba-tiba, ia mendengar suara lain, suara yang lebih lembut dan lebih nyata, seakan datang dari kedalaman hati. "Kakekmu, dia sudah lama menunggu untuk memberimu kunci ini." Suara itu penuh kehangatan, penuh dengan kasih sayang yang terpendam. "Sekarang kamu tahu, Satrio, kamu adalah kunci untuk mengakhiri kutukan ini." Dengan cahaya yang semakin terang, makhluk itu mulai menghilang, terkikis oleh energi yang Satrio temukan dalam dirinya. Satrio membuka matanya, dan di hadapannya, ia melihat sosok kakeknya, yang kini tampak lebih terang, lebih damai. Kakeknya tersenyum lembut, mengisyaratkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. "Satrio, kamu telah melakukannya," kata kakeknya dengan suara penuh kehangatan. "Kamu telah menemukan kebenaran yang tersembunyi." Dengan pandangan terakhir, kakeknya menghilang dalam cahaya yang menyilaukan, dan ruangan itu pun kembali menjadi sunyi. Satrio berdiri di sana, terengah-engah, tetapi penuh dengan perasaan lega. Ia tahu, meskipun perjalanan ini penuh dengan kegelapan, ia telah menemukan cahaya dalam dirinya yang lebih kuat daripada ketakutannya. Argo Puro, dengan segala misterinya, kini tinggal sejarah. Tapi bagi Satrio, kisah ini akan menjadi pengingat bahwa keberanian sejati datang dari dalam hati, dan kadang-kadang, untuk menemukan jawaban, kita harus berani menghadapi kegelapan yang ada dalam diri kita.